Nah kalau sekarang ini menurutku sudah sangat sedikit karena sibuk masing-masing dalam rangka mempergunakan atau Menunjukkan menikmati diri. kecanggihan ya Untuk menunjukkan untuk diri. menunjukkan diri dan itu karena pengaruh gitu. Carilah jodoh yang kamu cocok, carilah pasangan yang mau diajak susah, itu orang tua dulu. Carilah ya bini yang mau diajak susah, karena kan tidak selamanya hidup kita ini senang. Carilah ya laki atau bini yang tahu keadaan keluargamu. Kalau misalkan bini atau lakimu yang sangat, bukan tidak boleh, tapi sebelum kau cari pasangan kenalkan dulu orang tuamu tuh seperti apa, keadaan hidup orang tuamu seperti apa. Bilang sama calon istri atau suamimu, adik-adikmu banyak, mampu tidak dia terima, mau tidak dia terima. Akhirnya kita berpikir, kalau sekarang nggak ada, jarang menurutku kalimat-kalimat seperti itu tuh terdengar, jarang, Jarang mau mengakui keadaan, jarang, jujur akan ya, keadaan hidup, malah ditutupi pengen dilihat bagusnya aja. iya. Nah itu yang jarang dan itu menurutku karena pengaruh kecanggihan yang salah cara menggunakannya gitu. Terus kalau zaman dulu tuh di rumah tuh rame bercerita, nyeritain apa aja, walau tidak penting sekalipun. Dan itulah identitas Indonesia menurutku, rakyat Indonesia. Kalau anak pulang merantau disuruh duduk ceritain apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu alami di rantauan. Nah terus, iya bu susah di rantauan begini-begini, makan susah, tidak langsung dapat kerjaan. Orang tuanya akan jawab, namanya juga merantau, namanya juga berjuang. Masih enak kamu sekarang. Kalau kami dulu harus jalan berkilo-kilo, jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari beras. Nah itu. Kenapa Indonesia tuh bisa merdeka? Kenapa Indonesia itu tetap berdiri sampai detik ini? Karena kata-kata semangat itu. Nah kalau sekarang ini melecehkan, menilai, mencemooh, mencaci maki. Kalau dulu tuh enggak. Omongannya tidak omongannya tuh sederhana sih, tapi membakar gitu. Ada misalkan, nah, anaknya ribut dengan menantunya. Udahlah, namanya rumah tangga sudah pasti kayak gitu. Nggak mungkin akur terus. Itu juga perjuangan dalam berumah tangga. Kalau tidak begitu nanti tidak mengerti. Jadi akhirnya semangat lagi. Nah kata-kata seperti itu tuh yang udah jarang didengar. Jarang banget. Jarang. Pokoknya sibuk mau modern semua. Bukan tidak boleh. Modern malah bagus. Tapi tetap tunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini, rakyat yang saling peduli, rakyat yang saling semangati, rakyat yang saling hormat menghormati, rakyat yang saling menghargai satu sama lain. Makanya kan zaman dulu kalau ada hajatan tuh, dalam satu desa ada hajatan, satu desa datang nolong. Ada yang bawa gelas, ada yang bawa piring, ada yang bawa beras, ada yang bawa ayam. Nanti giliran di rumahmu hajatan nikahkan anak, datang semua. Nanti lo pula giliran. Nah, sekarang itu udah jarang. Untuk nongkrong ngobrol aja udah susah sekarang. Sibuk mainin handphone semua. Kalau dulu tuh enggak. Apa ya?
Kalau dulu tuh Indonesia tuh hobi bercerita satu sama lain tuh. Bapak ke anak ke bapak, antar teman, antar sahabat, antar pacar, Bercerita suami ya, istri bukan bercerita. ngomongin orang. Nah kalau iya bercerita. Nah kalau sekarang ini Ngomongin orang, bercerita tuh susah. nunjukin diri, Ya. bersaing. Dan menurutku itu semua bukan karena hati jahat, tapi karena pengaruh. Jadi yang menjadikan kondisi sekarang ini saling mencela, saling memaki, saling menilai, saling merendahkan, tidak menghormati, berkurangnya toleransi, menurutku bukan karena berhati jahat, tapi karena pengaruh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau dulu berkeluh kesah dengan ibu bapak kena marah, begitu aja cengeng. Nah, jadi kita duduk lagi kan, dulu tuh. Baru gitu, udah nyerah. Gimana nanti kalau kau nikah punya anak banyak? Langsung lumpuh kita dengarnya. Nah, jarang kita mendengar itu tuh. Dan itulah Indonesia. Satu aja Indonesia nih. Indonesia ini merdeka. Indonesia ini berdiri sampai detik ini. Karena mayoritas rakyatnya mempunyai jiwa saling menyemangati satu sama lain. Karena itu Indonesia ini berdiri. Coba apa senjata terhebat Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka kalau tidak saling peduli dan saling menyemangati. Nah itu yang dilupakan pelan-pelan karena pengaruh sebuah kecanggihan. Sekali lagi, kecanggihan itu untuk kemudahan dari segala hal yang akan kita kerjakan. Bukan dengan kecanggihan itu untuk saling mempengaruhi, untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak baik, untuk memperlihatkan hal-hal yang membuat orang emosi, untuk memperlihatkan kemewahan. Tapi kecanggihan itu adalah sarana untuk memudahkan semua hal yang akan kita kerjakan di Indonesia ini. Nah itu salah guna gitu. Oh kita dulu kena sentil mulut kalau salah ngomong. Jangan ngomong gitu, kurang ajar. Kalau sekarang mah sembarang ngomong kan. Karena pengaruh, bukan karena jahat. Menurutku kepribadian orang Indonesia itu tetaplah seperti dulu sampai detik ini. Kalaupun berubah karena pengaruh. Jadi marilah kita sadar semua dan keluarlah dari pengaruh itu biar kembali seperti dulu. Ya iyalah, kan benar nggak? Apa yang membuat Indonesia selamat dari penjajahan Belanda? Apa yang membuat Indonesia selamat dari penjajahan Jepang? Apa yang membuat Indonesia bisa merdeka? Kalau bukan karena saling peduli dan saling semangati. Kan iya, senjata tidak canggih, terkenal kan dulu sekolah, ingat nggak? Orang Indonesia perang senjatanya bambu runcing. Masuk akal nggak? Orang pakai senjata api, kita bambu runcing. Nah, kalau sekarang senjatanya tuh mulut. Mulut seperti bambu runcing. Bambu runcing beracun. Membelak-belokkan kata-kata. Yang dilihat H, yang dilihat A, yang diceritain B. Yang sebenarnya pendek ceritanya dipanjangin, yang panjang dipendekin. Dan itu semua karena pengaruh. Contoh lagi,
bahwa orang Indonesia ini orang-orang yang berkepribadian baik. Ya. Ribut kita nih, saling benci, saling maki, saling cemooh. Begitu Lebaran, Maaf-maafan. Idul Fitri, bermaaf-maafan. Di agama apapun. Jadi jangan lupakan itu. Mau sampai kapan gitu. Ya itu aja sih. Artinya kesimpulannya seperti ini. Dasar negara Pancasila itu adalah cerminan kepribadian orang Indonesia. Jangan lupakan itu. Sekali lagi, dasar negara Pancasila itu diakui atau tidak, itu adalah cerminan orang-orang Indonesia. Cerminan orang Indonesia. Tidak akan tertulis lima dasar itu kalau orang Indonesia itu tidak seperti itu. Sekali lagi penting. Dasar negara Pancasila itu yang 5 itu cerminan dari kepribadian orang Indonesia. Jangan keluar daripada itu. Jangan keluar daripada itu. Jangan keluar daripada itu. Semakin hari Indonesia ini pasti modern. Semakin hari Indonesia ini pasti canggih. Gunakanlah kemodernan itu dan kecanggihan itu untuk memudahkan segala hal yang akan kita capai dan raih di Indonesia ini. Jangan disalahgunakan. Modern tidak salah. Canggih pun tidak salah. Tapi tetap ingat, tanamkan di hati, cerminan orang Indonesia itu terlihat dari dasar negara Pancasila yang 5 dasar itu. Diakui atau tidak diakui. Pesan buat seluruh rakyat Indonesia, nah itu yang penting. Buat seluruh rakyat Indonesia dan buat kita semua yang ada di sini. Silahkan bercita-cita mau jadi apa. Silahkan. Mau bercita-cita jadi apapun di Indonesia ini. Tapi raihlah dengan keimanan. Raihlah dengan kemampuan. Dan niatkanlah dengan kebaikan hati. Itu aja. Sekali lagi, silahkan untuk jadi apapun di Indonesia ini. Karena itu hak setiap warga negara. Tapi raihlah dengan keimanan, raihlah dengan kemampuan, raihlah dengan perjuangan dan niat yang baik. Biar tercipta yang namanya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Karena kalau tidak seperti itu keluar daripada keinginan yang ada di dasar negara Pancasila. Itulah Indonesia. Indonesia itu, kata Indonesia itu tahu gak? Menurutku itu tercipta karena saking banyaknya pulau, saking banyaknya suku, saking banyaknya budaya, saking banyaknya adat istiadat, kemerdekaan untuk memeluk agama. Makanya disebut Indonesia, kata lain dari keberagaman. Kalau kata orang dulu tuh Nusantara. Nusantara itu kata lain dari keluasan, dari kebesaran.
Nusantara itu kata lain dari semuanya ada di situ. Sebuah tempat yang segalanya ada di situ, segala hal baik yang ada di situ, dan saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling bertoleransi satu sama lain, itulah yang disebut Nusantara. Nah, jangan keluar daripada itu. Dan hal yang lebih penting, melihat itu lebih baik daripada mendengar. Jadikanlah pribadi kita ini pribadi yang tidak gampang terpengaruh. Kalaupun mendengar segala sesuatu, lihat dulu dengan jelas dan teliti, biar tidak salah dalam berkeputusan. Semoga Indonesia tetap menjadi Indonesia sesuai dasarnya, sehingga tercipta yang namanya kedamaian. Amin. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!